Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di Subrek TV. Oke, hari ini Subrek TV sedang ada di Jalan Baru di dekat Duren Jaya. Di sini kita akan pantau pembangunan turap, guys. Sebenarnya ini bukan turap ya, jadi seperti penahan dari tanah-tanah yang labil seperti di sini karena airnya banyak sekali. Dan di sini akan dibuat trotoar. Nah, di sini di depan sana itu ada pancang atau seatbelt. Nah, sedangkan yang di sebelah sini ini tidak di seatbelt, guys ya. Saya akan perlihatkan perbedaan. Yang pembatas sebelah sana itu kan menggunakan pancang, sedangkan yang sebelah sini ini hanya turap biasa. Dan di lokasi kita berdiri ini bakal dibangun trotoar. Jadi dengan Pak Wali Kota disarankan menggunakan kayu untuk pembatas jalan supaya dia nggak rembes atau nggak bocor ketika di sini dibangun trotoar, teman. Dan kayu di sini yang digunakan ini adalah kayu ulin atau kayu dari Kalimantan yang khusus untuk kuat terhadap tekanan air, atau yang bisa kita sebut ini adalah kayu yang tahan dengan air ya. Jadi kayu khusus yang ditanam di pinggir-pinggir kali ini, teman ya. Jadi akan dipancang itu sejauh berapa meter ini ya, kita belum tahu karena itu proyeknya di depan sana, teman-teman. Nah, ini setelah ini digali ya, ini airnya keluar rembes dari kali ini. Takutnya nanti ini apa namanya, turapnya bisa ambrol. Jadi dipasang nih kayu seperti ini ya. Ini kayunya kalau ditekan-tekan ini lembut ya. Ini ditekan-tekan ini lembut banget, tapi dia tahan terhadap tekanan air, guys. Mau direndam sama air pun dia nggak bakal berubah, nggak bakal lapuk ya. Jadi pilihan yang tepat menggunakan ini untuk menahan tanah-tanah yang ada di sana itu. Oke, kita akan lihat proses dari pemasangan kayunya yang bakal ditancepin menggunakan ekskavator kecil di depan ya, menggunakan Zoomlion. Yang sebelah sini belum. Berarti yang ditancapin itu untuk area-area yang bocor kali ya, yang berpotensi akan keluar air. Jadi ditaruh dulu. Kenapa? Kayaknya kayu dolken, bukan kayu ulin. Bukan. Gelam. Oh, gelam. Salah, teman. Aduh, salah ini kita ini. Apa? Jadi kayu dolken. Aduh, salah nih, guys. Ini gara-gara Mbak Google. Namanya kayu gelam. Kayu gelam. Orang Kalimantan tuh nyebutnya kayu gelam. Cuma di sini peruntukannya karena untuk proyek kayu dolken. Berarti itu kayu ditempel-tempel di sini, di pinggir-pinggir ini? Iya, penguat Pas ya? tuh. Oh. Tanahnya. Kalau yang proyek abal-abal pakai bambu. Oh, pakai bambu. Bambu itu. Karena ini proyeknya Pak Wali Kota Bekasi, jadi pakainya kayu dolken. Oke. Ayo kita coba geser dulu. Geser ke bagian kanan ya. Kita lihat kalinya ini. Kalinya udah baru juga dinormalisasi, belum lama udah begini lagi, guys. Kayaknya harus ada teknologi yang buat kita itu nggak harus normalisasi karena anggarannya gede ya. Gak usah pakai normalisasi harusnya, guys. Jadi ada otomatis ya supaya bisa langsung bersih kalinya. Gimana caranya ya, guys ya? Pipa, Bang, apa, Bang? Bukan. Sambungan.
Kirain pipa rusak. Ambiar. Batu ya. Nggak tahu ini apakah kuat apa enggak. Ini dia proyek pembuatan trotoar nih, sejauh 100 meter, tapi uniknya menggunakan kayu sebagai pembatas pinggiran karena bersebelahan dengan irigasi. Kayu dolken, ada yang bilang kayu ulin, mana yang benar ini? Coba dibantu di komentar teman-teman. Ini kayu ya, dia menjorok ke sebelah kanan sampai tembus itu. Karena memang ditembusin kayaknya, dibolongin kayaknya ini. Tapi ini harusnya pohonnya harus dirobohin karena pasti merusak struktur aspal. Lama-lama dia pasti keluar ya karet. Oke teman-teman, ini proyeknya saya masih belum menguasain ya. Ini sebenarnya pembuatan apa dan ini mandornya nggak ada, jadi kita nggak bisa tanya. Tapi yang terpenting kita akan liput terus ini. Akan kita buat playlist baru untuk proyek ini ya, namanya pembuatan trotoar Duren Jaya yang menggunakan kayu dolken guys ya. Ini ya, masih terus berlanjut pekerjaannya. Nah ini trotoar apa harus digali guys ya. Ini galiannya lumayan dalam nih, atau untuk airnya turun ke bawah atau bagaimana ini ya. Aduh. Coba kita maju ke depan lagi ya. Kita lihat proses galian dari ekskavator mini nih, Zonglion. Sebenarnya harusnya pakai yang PC75 yang tenaganya lebih jos ini. Om, tenaga ekskavatornya kurang jos ya? Hah? Tenaganya kurang jos. Oh, saya ganti lagi yang agak ininya mobil ininya apa? truk. Ya. Tapi ya belum dipancang-pancangin itu. Pengen lihat momen pas pancang-pancanginnya itu. Nah, terus ini galinya buat saluran airnya ini yang sebelah kanan. Buat trap GPT parapet dinding. Oh, buat dinding. Di atasnya baru Trotoar. Oh, jadi biar airnya itu bisa turun ke bawah, teman-teman. Iya. Pokoknya saya tahu guys, tadi baru saja nonton video ini guys ya. Saya sudah menanyakan sama Kalau teman-teman nanya ini, nonton channelnya Gian Kelana. Ini yang punya channel. Oh, tentang proyek udah hatam. bukan gitu. Tadi pokoknya ada prepare, saya nanya ke mungkin kontraktornya. Dulu pernah di stasiun ya. Nah, ketemu lagi di sini, saya nanyakan ini mau dibuat apa, katanya mau dibuat dinding seperti parapet itu. Nah, nanti atasnya baru trotoar. Berarti kalau panjangnya belum tahu nih berapa? 100 meter. 100 meter cuma? 100 meter. Masalahnya sebentar balik kalau anggarannya berapa kemarin ya? 200 juta berapa? Wah, dikit guys. Waktunya 2 bulan. Cuma 2 bulan. 200 juta ya, 200 juta. Lumayan ya 200 juta. Jadi dikasih kayu biar nggak rembes ya Pak ya, biar kuat ini berarti. Itu dikasih kayu tuh biar nggak bocor.
Itu teman-teman kayunya yang sudah ditancapin di bawah-bawah atau di pinggir-pinggir itu ya. Dan jarak atau panjang dari kayu ini kayaknya kurang lebih 1 meter, hampir 2 meter, kayaknya nggak nyampe 2 meter tapi nggak sampai 2 meter nih kayunya. Tapi ini baru kali ini saya melihat ada proyek seperti ini ya. Kita akan lihat nih proses kedepannya seperti apa, karena akan berlangsung selama 2 bulan ya. Tapi itu bang, kayunya lembut ya bang ya? Iya. Teksturnya tuh kayak apa ya, kayak gabus. Nih, ini kayak gabus nih ujungnya nih. Iya, kulitnya doang. Lembut. Tapi ininya. Tuh, beda ya. Oke, kita menuju ke sini. Eskavatornya ini menggunakan Zoomlion yang kecil guys, eskavatornya. Wah, itu kan namanya kayu dolken di ujung ya. Berarti untuk panjangnya belum tahu Pak ya? Belum tahu ini. Belum tahu, ini mandornya mana Pak? Kalau mandornya ada bisa kita tanya Pak. Kayak tenaganya nggak ada nih depo ini. Iya, harusnya pakai yang PC75C ini guys, gede dikit ya. Ini buat karena tempur ini. dia buat nancepin aja kali Pak ya. Iya. Oh, Bukan apa tahu. Pak. ini buat angkatin tanah guys. Mundur lagi. Kita ke ujung ya. Halo Mas. Wow guys, ini kayu dolken. Kita bilangnya kayu ulin nih. Soalnya tadi bilangnya kayu ulin, ternyata kayu dolken. Kayu dolken begini nih. Ini baru lihat nih. Kayunya lembut banget, bener. Kayunya lembut banget nih, lembut. Lembut kayunya. Dulu ini dijadiin taman-taman buat jualan ya. Sekarang sudah nggak boleh berbuka lagi di sini. Jadi apa mau dibagusin buat trotoar atau buat drainase lagi. Kalau trotoar emang harus digali gitu guys ya. Kayaknya bakal lama ini kalau harus pakai wermes ya. Mantep lah. Kayak begini guys, jadi pekerjaan proyek ini sebenarnya hanya 100 meter. Tapi tantangannya sebelah sini. Ini ada akar gede banget ya. Gede banget motongnya, sedangkan eskavatornya itu kecil banget yang di depan ya. Apakah menambah lagi eskavator yang besar untuk memotong pohon-pohon ini atau memanggil dinas pertamanan untuk membantu menebang pohon ini, karena ini akarnya nih gede banget nih gitu ya. Tuh akarnya gede banget sampai masuk ke dalam aspal ya. Kalau kayak gini ini merusak aspal nggak Pak ya? Bisa Pak ya? Oke guys, mungkin pekerjaannya belum terlalu banyak ya hari ini, dan kita belum melihat yang signifikan ya, atau proses pekerjaan yang benar-benar krusial di sini, karena memang baru mengeruk-ngeruk tanah dan belum menancap-nancapkan kayu di sebelah pinggir-pinggir sebelah kanan kita ini. Dan mungkin videonya cukup sampai sini dulu. Kita akan update lagi besok mengenai perkembangan pembangunan trotoar di Jalan Durenjaya, Kelurahan Bekasi Timur guys. Dukung terus channel Seperti TV dengan cara klik jempol like di video yang Seperti TV tayangkan, dan kita akan kembali lagi besok hari. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kayu ulin.
gelap. Oh gelap, salah teman-teman. Aduh salah ini kita ini. Oh, saya ganti lagi yang agak